Di sebuah rumah kayu tua yang terletak di pinggir hutan Kalimantan, seorang anak lelaki duduk terpaku di jendela. Ardi, yang kini berusia 12 tahun, memandang langit sore yang memerah, sementara angin hutan menerpa wajahnya. Hutan yang dahulu sering dipenuhi tawa dan suara riang orang tuanya kini terasa sepi dan sunyi. Pada malam itu, suara cicada yang biasanya mengiringi malam terasa lebih hening, seolah ikut merasakan kesedihan yang menyesakkan dada Ardi. Setahun yang lalu, kecelakaan itu merenggut kedua orang tuanya. Ardi tidak bisa mengingat banyak hal tentang peristiwa itu, hanya bayangan kabut dan suara keras yang melukai ingatannya. Hanya ada satu hal yang dia tahu pasti, dia tidak pernah lagi merasakan kehangatan pelukan ayah dan ibu. Sejak itu, ia hidup sendirian, hanya ditemani suara hutan yang sesekali menggema di malam hari, dan ingatan tentang orang-orang yang pernah mencintainya. Kehidupan Ardi menjadi lebih terasing ketika ia harus tinggal seorang diri di rumah kecil yang penuh kenangan. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada sosok ayah yang selalu membacakan cerita sebelum tidur, atau ibu yang memintanya untuk membantu menanam sayur di kebun. Tapi kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Ardi merasa dunia seolah tidak adil, membawa pergi orang-orang yang ia cintai tanpa ampun, meninggalkannya di tempat yang sunyi dan sepi. Namun, keheningan yang menyakitkan itu tidak sepenuhnya membuat Ardi merasa benar-benar sendiri. Ada satu hal yang selalu ia rasakan, meskipun seringkali ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Setiap kali dia melangkah keluar rumah, dia merasa ada sesuatu yang mengamati dari balik pepohonan. Awalnya ia menganggapnya hanya perasaan kosong, tetapi lama-kelamaan, perasaan itu semakin nyata. Dia tidak pernah merasa takut, hanya merasa seperti ada teman yang selalu ada di sekitarnya, memandunya dalam kesendirian. Pada suatu malam yang gelap, Ardi memutuskan untuk berjalan menuju hutan. Angin malam yang dingin membawa bau tanah basah yang khas dari Kalimantan. Dia tahu, hutan adalah tempat yang penuh misteri, tempat yang selalu diajarkan orang tuanya untuk dihormati. Namun, ada sesuatu yang menarik hatinya untuk menyusuri jalan setapak itu, seolah sesuatu yang tak terlihat memanggilnya untuk datang lebih dekat. Tiba-tiba, di bawah sinar bulan yang pucat, Ardi melihatnya. Sebuah siluet besar bergerak perlahan di antara pepohonan. Awalnya dia ragu, tetapi sesuatu dalam dirinya berkata untuk tidak mundur. Perlahan, dia mendekat, jantungnya berdegup kencang. Ketika semakin dekat, bayangan itu mulai jelas terlihat. Seekor ular besar, lebih besar dari yang pernah dia bayangkan, muncul dari balik semak-semak. Tubuhnya bersinar di bawah sinar bulan, matanya memancarkan cahaya yang menakutkan, namun Ardi tidak merasa takut. Justru, dia merasa ada ikatan tak terucapkan yang muncul di antara mereka. Ular itu bergerak perlahan menghampirinya, dan meski besar dan menakutkan, Ardi tidak bisa mengalihkan pandangannya. Matanya bertemu dengan mata ular itu, dan untuk sesaat, seolah waktu berhenti. Tanpa sepatah kata pun, mereka saling memahami. Hutan yang sunyi itu seolah menjadi saksi bisu dari pertemuan yang aneh dan penuh arti ini. Ardi tahu, pertemuan ini bukanlah kebetulan. Dia merasa, di tengah kesendiriannya, hutan ini telah memberinya sahabat yang tak terduga. Sebelum Ardi sempat melangkah lebih jauh, ular itu membuka mulutnya, dan dengan suara yang dalam dan lembut, dia berkata, "Aku Wulan, dan aku akan menjadi temanmu di sini." Kata-kata itu mengalir dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ardi hanya bisa tertegun. Dunia yang selama ini terasa sunyi, kini tampak seperti sebuah tempat yang penuh kemungkinan baru. Ardi berdiri terdiam, matanya tak lepas dari ular besar yang kini berdiri. Dengan tenang di depannya, Wulan, nama itu bergema dalam pikirannya, terasa begitu akrab meskipun baru pertama kali didengarnya. Tak ada rasa takut yang muncul, hanya rasa penasaran yang begitu kuat mengikatnya pada makhluk yang ada di depannya. Wulan tidak bergerak, hanya memandang Ardi dengan mata yang dalam, seolah menunggu reaksinya. Angin malam yang semula menderu, kini terasa lebih lembut, seperti merestui pertemuan yang aneh ini. Apa kamu bisa berbicara?" Suara Ardi terdengar tercekat, hampir tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ular itu mengangguk pelan, lalu menjawab dengan suara yang dalam dan penuh makna, "Ya, aku bisa berbicara. Dan aku datang untuk menemanimu." Ardi tidak tahu harus berkata apa. Ada begitu banyak pertanyaan di dalam dirinya, namun kata-kata seakan tidak mampu keluar dari mulutnya. Hutan di sekitar mereka tampak semakin sunyi, hanya terdengar suara deru angin yang lembut.
Wulan perlahan merayap mendekati Ardi, tubuhnya yang besar meluncur di antara pepohonan dengan anggun. Ardi merasa seakan terikat oleh kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan, seperti ada sesuatu yang menarik dirinya lebih dekat dengan makhluk itu. "Aku tahu kau merasa sendirian," lanjut Wulan, suaranya lembut namun mengandung kedalaman yang membuat hati Ardi bergetar. "Hutan ini telah lama menyaksikan perjalanan hidupmu. Aku bisa merasakannya, Ardi. Aku tahu rasa kesepian yang kau pendam." Ardi hanya bisa mengangguk. Wulan tidak salah. Kesendirian yang ia rasakan sejak kehilangan orang tua sangatlah dalam. Walaupun banyak orang di desa, tidak ada yang benar-benar memahami apa yang ia alami. Tidak ada yang mengerti bagaimana rasanya hidup tanpa orang yang paling kita cintai. Hutan Kalimantan, yang dulu terasa menakutkan dan asing, kini menjadi satu-satunya tempat yang mengerti dirinya. Hari demi hari, Ardi semakin terbiasa dengan kehadiran Wulan. Setiap pagi, ia pergi ke hutan bersama ular besar itu, menjelajahi setiap sudutnya. Wulan mengajarkan Ardi tentang segala sesuatu yang ada di hutan, cara berburu, memetik buah-buahan yang bisa dimakan, dan bagaimana merasakan getaran alam. Hutan yang dulu terasa dingin dan penuh ketakutan kini terasa seperti rumah kedua baginya. Bersama Wulan, Ardi belajar untuk mendengar suara alam, memahami bahasa burung, dan merasakan detak jantung hutan yang penuh kehidupan. Namun, hubungan mereka tidak hanya sekedar pelajaran tentang alam. Wulan juga mulai bercerita tentang dirinya, tentang masa lalu yang panjang dan penuh misteri. "Wulan bukanlah ular biasa," katanya. "Dia adalah penjaga hutan, makhluk yang telah ada sejak zaman dahulu, berakar dalam mitos dan legenda." Wulan mengungkapkan bahwa dia telah menyaksikan perubahan dunia ini, bagaimana hutan yang dulu lebat kini semakin terancam oleh manusia yang datang dengan tujuan buruk. Ardi mendengarkan dengan seksama, hatinya tergerak oleh kisah-kisah yang diungkapkan oleh Wulan. Ia menyadari bahwa ada banyak hal yang ia belum pahami tentang dunia luar. Hutan ini bukan hanya sekedar rumah baginya, tetapi juga tempat yang penuh dengan kekuatan yang harus dilindungi. Ardi merasakan tanggung jawab yang berat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjaga keutuhan hutan yang kini menjadi rumahnya dan sahabatnya, Wulan. Suatu malam, setelah seharian mereka berkeliling hutan, Ardi duduk di sebuah batu besar, merenung. Wulan berbaring di dekatnya, tubuhnya melilit di sekitar pohon besar. "Wulan," Ardi memulai dengan suara yang pelan, "apa yang harus aku lakukan jika ada yang datang untuk merusak hutan ini?" Wulan menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan, lalu menjawab, "Kau harus melindunginya, Ardi. Ini adalah rumah kita, dan aku akan selalu ada di sini untuk membantumu." Perasaan hangat menyelimuti hati Ardi. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan orang tuanya, ia merasa ada tujuan yang harus dijalani, sebuah misi yang lebih besar dari dirinya. Pagi itu, seperti biasa, Ardi dan Wulan melangkah ke dalam hutan yang seakan telah menjadi bagian dari hidup mereka. Udara segar menyapu wajah Ardi, dan suara alam mengalun menenangkan. Ardi tak merasa kesepian lagi. Bersama Wulan, ia mulai merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Hutan ini bukan hanya tempat tinggalnya, tetapi juga tempat perlindungan, tempat di mana ia merasa diterima dan dihargai. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika mereka melintasi sebuah sungai kecil, Ardi melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Di kejauhan, ada suara mesin yang keras, seolah datang dari kendaraan besar. Wulan, yang sedang berjalan di samping Ardi, tiba-tiba berhenti. Matanya yang tajam menatap ke arah suara itu dengan waspada. Ardi bisa merasakan ketegangan yang mendalam pada tubuh Wulan. "Manusia," Wulan berkata dengan suara rendah. "Mereka datang ke sini untuk merusak. Kita harus segera pergi." Ardi menelan ludah, hatinya mulai dipenuhi kecemasan. Tidak pernah sebelumnya ia merasakan ancaman yang begitu nyata. Ia tahu bahwa kehadiran manusia di hutan ini bukanlah hal yang baik, tapi tidak pernah ia bayangkan bahwa ancaman ini akan datang begitu cepat. Dengan cepat, mereka bersembunyi di balik semak-semak tebal, menyaksikan sekelompok pemburu dan penebang liar muncul di hadapan mereka. Beberapa pria berbadan kekar membawa senjata tajam, sementara yang lain tampak sibuk dengan gergaji mesin yang mengeluarkan suara menderu. "Ini buruk, Wulan," kata Ardi, suaranya serak karena ketakutan. "Mereka akan merusak hutan ini, merusak rumah kita." Wulan mengangguk pelan, tubuhnya sedikit menggeliat di antara pepohonan, siap untuk bergerak kapan saja. "Kau harus bersiap, Ardi. Mereka tidak hanya datang untuk menebang pohon.
Mereka datang untuk menghancurkan segala yang ada di sini. Ardi merasa gemetar, tetapi ia juga merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Ia tidak bisa membiarkan para penebang liar ini menghancurkan segalanya. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia meraih sebuah batu besar di dekatnya dan mulai menatap Wulan. Kita harus melawan mereka, Wulan. Kita harus melindungi hutan ini. Wulan menatap Ardi, lalu mengangguk dengan mantap. Kau tidak sendirian, Ardi. Hutan ini akan melawan bersama kita. Jangan takut. Mereka pun bergerak, melangkah keluar dari persembunyian. Ardi merasa jantungnya berdegup kencang, tapi matanya penuh tekad. Saat mereka melangkah lebih dekat, Wulan membuka mulutnya, dan dalam sekejap, tubuh besar ular itu melilit pohon-pohon di sekitar mereka, menciptakan kekacauan yang cukup untuk menarik perhatian para pemburu. Wulan mengeluarkan suara rendah yang menggetarkan tanah, sementara tubuhnya bergerak cepat dan lincah, menakutkan siapa saja yang berani mendekat. Tiba-tiba, salah satu pemburu yang melihat gerakan itu berteriak, "Ada ular besar!" Lari. Namun, Ardi tahu ini baru permulaan. Mereka belum cukup kuat untuk mengusir para perusak hutan ini begitu saja. Namun, di dalam dirinya, ia merasa semangat yang baru, semangat untuk melawan, untuk melindungi hutan yang telah menjadi rumah baginya dan Wulan. Ini adalah pertarungan yang tak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga kehidupan hutan yang telah memberikan semuanya untuknya. Kekacauan melanda. Saat suara teriakan pemburu semakin menggema di tengah hutan, Ardi dan Wulan bersatu dalam satu tujuan yang sama, melindungi rumah mereka. Wulan bergerak dengan lincah, tubuh besar ular itu melilit dengan kekuatan yang tak tertandingi, menciptakan gelombang rasa takut yang melanda para pemburu. Mereka yang semula percaya diri kini mulai mundur, panik oleh kehadiran makhluk yang tidak mereka kenal. Namun, meski mereka takut, mereka tetap tidak berhenti. Satu persatu mereka mencoba untuk mendekat, membawa gergaji mesin dan senapan. Ardi, dengan tubuh kecilnya yang tersembunyi di balik pepohonan, bisa merasakan detak jantung yang semakin cepat. Rasa takut sempat melintas, tetapi segera ia menepisnya. Ia tahu ini bukan waktunya untuk ragu. Hutan ini, tempat yang telah menjadi hidupnya, sedang dalam bahaya. Dengan gemetar, Ardi mengangkat batu besar yang ia temukan dan melemparkannya ke arah salah satu pemburu yang sedang memotong pohon besar. Batu itu melesat dan menghantam sebuah pohon dekat mereka, membuat suara keras yang cukup untuk membuat para pemburu berpaling. "Jangan biarkan mereka mendekat," teriak Ardi, meskipun suaranya hampir tenggelam oleh kegaduhan yang ada. Wulan menanggapi dengan gerakan yang semakin cepat, tubuhnya melesat dengan anggun, melilitkan diri di sekitar batang pohon dan menurunkan cabang-cabang besar dengan kekuatan luar biasa. Para pemburu yang mencoba maju mundur dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ada satu pemburu yang tampaknya lebih tegar dari yang lain. Dengan senapan di tangan, ia menatap Ardi dan Wulan dengan mata yang penuh kebencian. "Tunggu sampai aku tangkap anak kecil ini," katanya dengan suara dingin. Ardi merasakan ketakutan mendalam ketika melihat pemburu itu mengarahkan senapan ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Ardi berlari, menyusuri jalan setapak yang berliku, berharap bisa menghindar dari ancaman itu. Tapi Wulan tidak membiarkan Ardi sendirian. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan tanah, Wulan meluncur maju, melilitkan tubuh besarnya di sekitar pemburu yang hendak menembak Ardi. Sebuah desisan keras terdengar saat tubuh ular itu melilit, dan dalam sekejap, senapan itu terjatuh dari tangan pemburu. Ardi melihatnya, jantungnya berdebar. Meskipun merasa lega, ia tahu perlawanan ini baru dimulai. Ancaman dari manusia yang tidak tahu akan keseimbangan alam ini masih ada. Namun, Ardi tidak bisa membiarkan Wulan melawan sendirian. Dengan semangat yang membara, ia berlari kembali ke arah Wulan, memungut batu-batu besar dan melemparkan mereka ke arah para pemburu yang mencoba kabur. Setiap lemparan membuat mereka semakin takut, sementara Wulan terus bergerak dengan kekuatan tak terhentikan, menumbangkan pohon-pohon kecil yang menghalangi. Ardi merasa, dalam momen itu, bahwa ia bukan lagi seorang anak yatim piatu yang ditinggalkan sendirian, tetapi seorang pejuang yang berjuang untuk kelangsungan hidup mereka. Saat hutan semakin dipenuhi dengan kegaduhan dan jeritan para pemburu, Ardi merasakan sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan, rasa percaya diri yang tumbuh dari dalam dirinya. Ia sadar bahwa ini adalah saatnya untuk menunjukkan pada dunia luar bahwa dia tidak akan membiarkan mereka merusak hutan ini tanpa perlawanan. "Ini rumah kita," Ardi berteriak, suaranya penuh tekad.
Dan kita akan melindunginya dengan segala cara. Tapi meski begitu, Ardi tahu perlawanan mereka mungkin tidak akan mudah. Para pemburu yang tersisa mulai mundur dengan ketakutan, tetapi mereka membawa janji akan kembali. Wulan, yang sedang beristirahat setelah melilitkan tubuhnya di sekitar beberapa pohon besar, menatap Ardi dengan mata penuh kebijaksanaan. "Ini belum berakhir, Ardi," katanya, suaranya penuh keseriusan. "Mereka akan kembali, dan kita harus siap. Tapi ingat, kita tidak sendirian. Hutan ini akan mendukung kita." Ardi mengangguk, merasa bahwa semangatnya kini sekuat semesta yang ada di sekelilingnya. Mereka akan melawan bersama, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Malam itu, setelah pertempuran yang mengejutkan, Ardi duduk termenung di bawah pohon besar, tubuhnya lelah, namun hatinya penuh tekad. Wulan melingkar di dekatnya, tubuh besar. Ular itu terbungkus dalam gelap malam yang semakin pekat. Suara hutan kembali tenang, seolah segala sesuatu kembali ke tempatnya. Namun, Ardi tahu bahwa ketenangan ini hanya sementara. Pemburu yang mereka hadapi hari itu tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti akan kembali, lebih banyak dan lebih siap. "Wulan," suara Ardi lirih, namun penuh kekhawatiran. "Apa yang harus kita lakukan jika mereka datang lagi?" Wulan, yang biasanya penuh kebijaksanaan, kini tampak serius, matanya menyala dalam kegelapan. "Kita harus lebih siap. Hutan ini bukan hanya tempat berlindung, Ardi, ia juga bisa menjadi senjata. Tapi untuk itu, kita harus memahami kekuatan alam lebih dalam lagi." Wulan mengangkat kepalanya tinggi, menyapu sekeliling mereka dengan tatapan tajam. "Kita akan mempersiapkan diri, dan kali ini, kita tidak akan membiarkan mereka menghancurkan segalanya." Ardi mengangguk, tetapi kecemasan masih menggerogoti hatinya. Sejak pertemuan pertama dengan Wulan, hutan ini telah mengajarinya banyak hal, tentang kehidupan, tentang keberanian, dan tentang apa yang benar-benar penting. Namun, ia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang harus ia pahami jika mereka benar-benar ingin melawan ancaman yang datang. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Ardi lagi, suaranya lebih tegas. "Aku ingin tahu lebih banyak." Wulan menghela napas, seakan merasakan beban yang sama. "Kau harus belajar untuk merasakan alam, Ardi. Hutan ini berbicara, dan kita harus bisa mendengarnya. Setiap pohon, setiap sungai, setiap hewan di sini memiliki peran, dan kita harus memahaminya. Hanya dengan begitu, kita bisa melindungi tempat ini." Selama beberapa hari berikutnya, Ardi mengikuti Wulan lebih dalam ke jantung hutan. Mereka berdua mendalami rahasia alam, mengamati setiap gerakan, setiap tanda-tanda kehidupan yang ada. Ardi belajar banyak tentang tanaman yang dapat digunakan untuk menyembuhkan luka, tentang rute-rute tersembunyi yang bisa digunakan untuk menghindari ancaman, dan tentang cara berbicara dengan hutan, dengan suara angin yang berdesir, dengan aliran sungai yang mengalir, dan dengan gema hutan yang seolah membawa pesan. Setiap hari, ia merasa semakin terhubung dengan alam ini, semakin menyatu dengan kekuatan yang ada. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Pada suatu pagi, Ardi dan Wulan menemukan jejak yang sangat mencurigakan di sekitar tempat mereka berlatih. Bekas kaki manusia yang besar, dan jejak kendaraan berat yang jelas menunjukkan bahwa para pemburu kembali. Hati Ardi berdegup kencang. Mereka kembali, kali ini lebih siap. Wulan tidak berkata banyak, tetapi raut wajahnya menegaskan bahwa pertempuran yang lebih besar sedang menanti mereka. "Kita harus bertindak cepat," kata Wulan, suara tegas namun penuh keprihatinan. "Hutan ini sudah semakin terancam. Kita harus bersiap menghadapi mereka, Ardi. Ini bukan hanya tentang melindungi diri kita, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan alam yang sudah lama ada." Ardi menatap Wulan dengan mata penuh keyakinan. Ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Tidak ada lagi pilihan selain bertarung untuk mempertahankan hidup mereka. Pada malam yang sama, saat bintang-bintang bersinar terang di langit, Ardi dan Wulan bersiap. Wulan membawa Ardi lebih dalam ke hutan, tempat yang lebih tersembunyi, di mana mereka bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih baik. Ardi merasa seolah hutan itu sedang mempersiapkan diri juga, seolah alam itu sendiri sedang berkumpul untuk sebuah pertempuran besar. Ardi menatap hutan yang mengelilinginya dengan rasa kagum dan tekad yang kuat. "Aku siap, Wulan," katanya dengan suara penuh semangat. "Kita akan melindungi tempat ini, bersama-sama." Wulan mengangguk, dan mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, bersatu dengan alam yang akan membantu mereka dalam perjuangan yang tak terhindarkan. Malam itu,
Udara terasa tebal dan berat, seolah-olah hutan sendiri menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Ardi dan Wulan bergerak dengan hati-hati, menyusuri jalan setapak yang sudah mulai dipenuhi dengan kabut tipis. Di sekeliling mereka, hutan Kalimantan tampak lebih gelap dari biasanya, seperti ada ancaman yang tersembunyi di balik setiap bayangan. Tetapi, Ardi merasa ada kekuatan yang membimbingnya, kekuatan yang lebih besar dari apa yang ia bisa pahami. Alam ini, yang telah melindunginya sejak ia pertama kali datang, kini siap untuk melawan. Mereka pasti sudah dekat, bisik Wulan, suaranya serak namun penuh kewaspadaan. Ardi menatap Wulan, matanya menyala dengan tekad yang tidak bisa dipadamkan. Kita tidak akan membiarkan mereka merusak semuanya, Wulan. Hutan ini adalah rumah kita, dan aku tidak akan lari lagi. Wulan mengangguk pelan, lalu tubuhnya yang besar meluncur ke depan, menyusuri hutan dengan lincah. Ardi mengikuti di belakang, merasakan detak jantung yang semakin cepat. Mereka bergerak tanpa suara, mengikuti jejak pemburu yang kini semakin jelas di tengah hutan. Jejak kendaraan yang terperosok, dan suara gergaji mesin yang semakin dekat, menambah kecemasan yang menggerogoti hati Ardi. Ia tahu ini bukan pertempuran yang bisa mereka hindari lagi. Mereka sudah berada di ambang batas. Ini adalah pertarungan hidup mati. Namun, di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba sebuah suara memecah keheningan malam. Hentikan, mereka sudah sampai, terdengar teriakan keras dari arah depan. Ardi menahan napas, dan Wulan mendekat dengan tubuhnya yang besar melingkar di sekitar batang pohon besar. Para pemburu itu sudah ada di depan mereka, tidak hanya satu atau dua, tetapi lebih banyak. Mereka membawa gergaji mesin, parang, dan senapan, siap untuk menghabisi hutan yang telah lama mereka incar. Dengan gerakan cepat, Wulan mengayunkan tubuhnya yang besar, melilitkan diri di sekitar pohon yang tumbang untuk memblokir jalan mereka. Suara gemuruh terdengar keras, menggetarkan tanah dan pepohonan di sekitar mereka. Ini bukan hutan biasa, Wulan berkata, suaranya menggema dalam kegelapan. Ini adalah rumah kita, dan kami tidak akan membiarkan kalian merusaknya. Tubuh Wulan bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyerang para pemburu yang terkejut. Setiap gerakannya seolah membawa kekuatan alam yang tak terhentikan, memporak-porandakan segala hal yang menghalangi jalan mereka. Ardi, yang kini merasa semangat dan keberanian mengalir dalam dirinya, ikut bergerak. Ia tahu ia harus bertindak. Dengan langkah-langkah cepat, ia memungut batu besar dan melemparkannya ke arah salah satu pemburu yang mencoba maju dengan gergaji mesin. Batu itu menghantam tepat di sasarannya, membuat pria itu terjatuh dan membuat yang lain berhenti sejenak. Jangan biarkan mereka pergi, teriak Ardi dengan suara penuh tekad. Namun, meski para pemburu terlihat terkejut dan takut, mereka tidak menyerah. Salah satu dari mereka, pemburu yang paling besar, maju dengan senapan terarah pada Wulan. Kami tidak takut pada ular besar seperti itu, katanya dengan suara sengit. Ini hanya hutan, dan kalian hanya makhluk kecil yang tak tahu apa-apa. Ardi merasa darahnya mendidih, tetapi Wulan tetap tenang. Dengan suara rendah dan penuh kekuatan, Wulan menjawab, kalian yang tidak tahu apa-apa. Ini bukan hanya hutan, ini adalah kehidupan yang tak bisa kalian ambil begitu saja. Pertempuran semakin sengit. Wulan berputar, tubuh besar ular itu melilitkan diri pada setiap pemburu yang berusaha mendekat. Sementara Ardi, meski tubuhnya kecil, tidak gentar. Ia berlari ke depan, menyusuri jalan yang terbuka, memimpin serangan dengan cara yang tidak terduga. Ia tahu, pertempuran ini lebih dari sekedar melawan pemburu, ini adalah melawan ketidakadilan yang sudah lama menghancurkan alam. Ini adalah perang untuk melindungi kehidupan yang tak terlihat oleh manusia. Di tengah kekacauan itu, Ardi merasakan kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hutan yang tenang dan damai itu kini bergema dengan kekuatan alam yang luar biasa. Ardi dan Wulan tidak lagi hanya dua makhluk yang terlupakan, tetapi menjadi bagian dari suatu perlawanan besar. Dan dalam hati Ardi, tekadnya semakin kuat. Hutan ini, kehidupan ini, mereka akan bertahan, tidak peduli berapa banyak pemburu yang datang, mereka akan selalu melindunginya. Pagi berikutnya, hutan Kalimantan terbungkus kabut tebal. Seakan alam itu sendiri merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Ardi dan Wulan berdiri di ujung sebuah jurang, mengamati dengan waspada pergerakan pemburu-pemburu yang telah kembali dengan pasukan lebih besar. Mereka datang lebih banyak, membawa senapan dan alat berat, bersiap untuk menebang setiap pohon yang ada.
Mereka datang dengan tujuan yang jelas, untuk merusak dan menguasai hutan ini, yang selama ini mereka anggap tak lebih dari sekadar sumber daya. Ardi merasakan hatinya terhimpit. Wulan yang ada di sampingnya, tampak jauh lebih tenang, meskipun ketegangan juga terlihat di dalam sorot matanya. Ini akan menjadi pertempuran yang lebih besar, kata Wulan, suara ular itu rendah dan penuh kekuatan. Kali ini, kita tidak hanya melawan pemburu. Kita melawan ketidaktahuan mereka yang tidak menghargai kehidupan hutan ini. Ardi menelan ludah, menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang mereka berdua. Ini adalah pertempuran antara dua dunia, dunia manusia yang rakus dan dunia alam yang rapuh namun penuh kekuatan. Ardi mengangguk pelan, merasa semakin sadar akan tanggung jawab yang ada di pundaknya. Sejak pertama kali ia memasuki hutan ini, ia telah belajar banyak. Tentang alam, tentang kehidupan, tentang pengorbanan. Ia tahu, jika mereka gagal hari ini, hutan ini, tempat yang telah menyelamatkan hidupnya, akan musnah. Kita harus melawan, katanya, suaranya penuh tekad. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk semua yang ada di sini. Wulan mengangguk dengan bijak, lalu meluncurkan tubuh besar ular itu ke dalam hutan, menuju pemburu yang semakin mendekat. Hutan ini adalah bagian dari kita, Ardi. Kita adalah penjaga dan pelindungnya. Jangan ragu untuk melindunginya dengan segala yang ada padamu. Dengan cepat, Wulan menyerang, tubuhnya melilit dan menghancurkan pohon-pohon kecil yang menghalangi jalannya. Para pemburu yang melihat ini segera bersiap untuk melawan, namun mereka tidak siap dengan kekuatan alam yang tiba-tiba datang. Ardi berlari mengikuti langkah Wulan, meskipun ia tidak tahu pasti apa yang bisa ia lakukan selain melempar batu atau berteriak. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak bisa mundur. Ia memungut beberapa batu besar dan melemparkannya ke arah pemburu yang mulai berusaha menyerang Wulan dengan senapan. Batu-batu itu menghantam salah satu pemburu yang kehilangan keseimbangan dan jatuh, membuat kelompok pemburu lainnya terkejut dan berhenti sejenak. Ardi tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Kalian tidak akan merusak hutan ini, teriaknya dengan suara lantang, matanya penuh amarah. Namun, salah satu pemburu yang terlihat lebih besar dan lebih kuat, yang sebelumnya menyebut hutan hanya sekadar tanah, maju dengan senapan terarah pada Ardi. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, anak kecil, katanya dengan suara dingin. Hutan ini adalah milik kami, dan kalian adalah penghalang. Ardi merasakan ketakutan yang menggerogoti, tapi Wulan yang melihat itu meluncur dengan cepat, melindungi Ardi dengan tubuh besar ular itu. Jangan biarkan mereka merusaknya, teriak Wulan, suaranya menggema, menambah kekuatan dalam setiap gerakannya. Pertempuran semakin intens, suara tembakan senapan terdengar bergema, namun Wulan menghindar dengan lincah, bergerak lebih cepat dari peluru yang ditembakkan. Tubuh besar ular itu melilitkan diri pada pemburu-pemburu yang berani mendekat, sementara Ardi menggunakan segala cara untuk menghalangi mereka. Setiap lemparan batu, setiap teriakan yang penuh tekad, adalah wujud dari harapan untuk melindungi tempat yang telah memberikan kehidupan bagi mereka. Hutan ini bukan hanya tanah tempat tinggal, ia adalah bagian dari mereka, kehidupan yang menyatu dalam setiap langkah dan hembusan angin. Akhirnya, dalam kekacauan yang semakin besar, pemburu-pemburu itu mulai mundur. Mereka tidak menyangka akan menghadapi perlawanan seperti ini. Wulan, dengan tubuh besarnya, melintas dengan gerakan yang memukau, memporak-porandakan setiap alat yang mereka bawa, sementara Ardi terus berlari, berusaha untuk menjaga setiap sisi dari hutan yang mulai diliputi kekacauan. Teriakan dan gemuruh pertempuran menggema di seluruh hutan. Ardi tahu, meski kemenangan sudah mulai terlihat, ini adalah pertempuran yang belum selesai. Ketika akhirnya pemburu-pemburu itu mundur, mereka meninggalkan jejak ketakutan dan kehancuran di belakang. Namun, Ardi dan Wulan tahu bahwa ini baru permulaan. Wulan melingkarkan tubuhnya di sekitar Ardi, memberi perlindungan saat mereka berdua berdiri di tengah hutan yang sedikit lebih tenang. Kita menang hari ini, Ardi, kata Wulan, suara ular itu lebih lembut. Tapi perjuangan kita belum selesai. Kita harus menjaga agar keseimbangan ini tetap ada. Ardi menatap Wulan dengan penuh keyakinan, merasakan bahwa bersama-sama mereka bisa melindungi hutan ini, tempat yang telah menjadi keluarga baginya. Setelah pertempuran itu, hutan Kalimantan kembali tenang, tetapi bukan berarti ancaman sudah hilang. Ardi dan Wulan berdiri di antara pepohonan yang porak-poranda, seolah-olah hutan itu masih merasa kesakitan. Meskipun para pemburu mundur,
mereka tahu bahwa hari itu hanyalah satu kemenangan kecil dalam sebuah pertempuran yang jauh lebih besar. Angin malam yang sejuk membawa aroma tanah basah dan daun yang jatuh, namun Ardi merasakan ada sesuatu yang berbeda. Hutan ini lebih dari sekadar tempat perlindungan, kini, ia terasa seperti bagian dari dirinya, dan ia tak bisa membiarkannya hancur begitu saja. "Wulan," kata Ardi dengan suara yang penuh kesungguhan, "aku merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi kita. Ada yang lebih kuat dari sekedar manusia dan pemburu-pemburu itu." Wulan menatap Ardi dengan tatapan dalam, seakan-akan tahu betul apa yang dirasakan anak itu. "Kau benar, Ardi. Alam ini tidak hanya terdiri dari pohon dan binatang. Ada kekuatan yang lebih dalam, yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Dan kita baru saja melihat sedikit darinya." Dengan kata-kata itu, Wulan menggerakkan tubuhnya, melilitkan diri di sekitar pohon yang masih berdiri tegak, seolah memberi penghormatan kepada kehidupan yang bertahan. Ardi berdiri di sampingnya, merasakan getaran yang lebih dalam dari bumi tempat mereka berpijak. Ia tahu, hutan ini lebih dari sekadar rumah. Ini adalah tempat yang hidup, yang berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mengerti. Dan kini, Ardi merasa terhubung dengan kekuatan alam itu lebih dalam dari sebelumnya. Selama beberapa hari, mereka berdua menjelajah lebih jauh ke dalam hutan. Wulan mengajari Ardi cara mendengarkan setiap suara, setiap getaran tanah, dan setiap gerakan angin yang datang. "Ketika kita bisa mendengar alam berbicara, kita bisa tahu apa yang dibutuhkan," kata Wulan. "Hutan ini tidak hanya melindungi kita, tetapi juga memberitahukan kita apa yang harus dilakukan." Ardi mulai merasakan koneksi itu, sebuah hubungan yang lebih dalam dari sekadar makhluk hidup. Ia merasa ada kekuatan yang membimbing setiap langkah mereka. Namun, meskipun mereka berlatih lebih keras dan semakin paham akan kekuatan alam, Ardi tahu bahwa musuh mereka belum selesai. Para pemburu itu pasti akan kembali dengan lebih banyak senjata dan lebih banyak pasukan. Hutan ini, meskipun kuat, tidak bisa bertahan selamanya tanpa bantuan manusia yang peduli. Dalam hati Ardi, tumbuh tekad yang semakin kuat. Ia tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Ini adalah panggilan untuk bertindak, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua kehidupan di sekitar mereka.